Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Dini Oktoria selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Dini Oktoria yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pencatatan inventory menggunakan metode perpetual. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amelia Wanda, yang kedua ada Dwi Rizky Fitriani atau saya sendiri, dan yang terakhir ada Endaryono. Langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Yang pertama yaitu konsep pencatatan inventory menggunakan metode perpetual. Metode pencatatan perpetual merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam metode perpetual, persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Harga pokok dari barang dagang yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Metode perpetual ini cocok untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Adapun perbedaan pencatatan inventory menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama yaitu pada metode periodik. Kita pasti akan menemui akun-akun sebagai berikut. Akun pembelian ada di posisi debit karena ketika terjadi pembelian maka barang dagang akan bertambah. Kemudian ketika ada kegiatan retur pembelian maka dia ada di posisi kredit karena retur pembelian itu barang dagangnya akan berkurang. Begitu pula dengan potongan pembelian. Ketika terjadi potongan pembelian maka posisinya ada di kredit. Dan yang terakhir yaitu beban angkut pembelian, posisinya ada di debit. Akan tetapi, pada metode perpetual, kita tidak akan menjumpai akun-akun ini. Yang kita temui di metode perpetual adalah akun persediaan barang dagang. Jadi, ketika terjadi transaksi pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan juga beban angkut pembelian, pada metode perpetual, nama akunnya sama, yaitu persediaan barang dagang. Hanya nanti tinggal kita atur posisinya ada di debit atau di kredit. Seperti ketika terjadi pembelian, maka persediaan barang dagang posisinya di debit. Tetapi ketika terjadi retur pembelian, maka persediaan barang dagang posisinya ada di kredit. Dan ketika terjadi potongan pembelian, akun persediaan barang dagang posisinya ada di kredit. Ketika ada beban angkut pembelian, maka posisinya ada di debit. Perhatikan skema berikut ini. Yang pertama, apabila terjadi pembelian, maka kita akan mencatat persediaan barang dagangnya di debit dan utang dagang atau kas di kredit. Tergantung, kalau pembeliannya secara tunai, maka kreditnya adalah kas, tetapi kalau pembeliannya secara non-tunai, maka kreditnya adalah utang dagang. Jadi, kita harus memilih antara utang dagang atau kas, tergantung transaksinya. Yang kedua yaitu ketika terjadi retur pembelian, maka posisi debitnya adalah utang dagang atau kas, sedangkan kreditnya adalah persediaan barang dagang. Selanjutnya, beban angkut pembelian. Debitnya adalah persediaan barang dagang dan kreditnya adalah kas. Kemudian yang keempat, ketika terjadi pelunasan pembelian yang tanpa potongan, maka debitnya adalah utang dagang dan kreditnya kas.
Begitu pula, apabila terjadi pelunasan pembelian dengan potongan, maka debitnya adalah utang dagang dan kreditnya adalah kas dan persediaan barang dagang. Perbedaan pencatatan metode periodik dan perpetual selanjutnya. Pada metode periodik, kita akan menemui akun-akun sebagai berikut. Akun penjualan di sisi kredit, karena apabila terjadi transaksi penjualan, maka persediaan barang dagang kita akan berkurang, sehingga akun penjualan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya ada retur penjualan di sisi debit, karena apabila kita menerima retur penjualan, maka barang dagang kita akan bertambah karena terjadi pengembalian barang dagang, sehingga akun retur penjualan dicatat di sisi debit. Begitu pula dengan potongan penjualan di sisi debit. Kemudian ketiga akun ini pada metode perpetual pencatatannya masih sama, yaitu penjualan di sisi kredit, retur penjualan di sisi debit, potongan penjualan di sisi debit. Kemudian yang membedakan adalah ketika ada transaksi penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan harga pokok penjualan dan pengeluaran persediaan barang dagang. Yang kedua, ada retur penjualan. Maka ketika ada transaksi retur penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan persediaan barang dagang dan pengeluaran harga pokok penjualan. Nah, berikut ini skema pencatatan akun-akun tadi terhadap metode perpetual. Yang pertama, jika terjadi transaksi penjualan, maka piutang dagang atau kas dicatat di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Sesuai dengan aturan yang tadi, apabila terjadi transaksi penjualan, maka diikuti dengan penambahan jurnal harga pokok penjualan di sisi debit dan pengurangan persediaan barang dagang di sisi kredit. Kemudian, apabila terjadi transaksi retur penjualan, maka akun retur penjualan dicatat di sisi debit dan piutang dagang atau kas dicatat di sebelah kredit, serta diikuti dengan penambahan jurnal persediaan barang dagang di sisi debit dan pengurangan harga pokok penjualan di sisi kredit. Selanjutnya ada pelunasan penjualan tanpa potongan dengan jurnal sebagai berikut. Kas dicatat di sebelah debit, piutang dagang dicatat di sebelah kredit. Dan pelunasan penjualan dengan potongan. Debitkan kas dan potongan penjualan serta kreditkan piutang dagang. Kemudian ada catatan sedikit. Ketika terjadi transaksi pelunasan piutang atau utang, maka perhitungkanlah yang pertama, adakah retur penjualan atau retur pembelian pada transaksi sebelumnya di toko yang sama. Kemudian yang kedua, apakah ada potongan penjualan atau potongan pembelian yang masih berlaku. Nah, aktivitas tersebut nantinya akan mempengaruhi jumlah kas yang keluar maupun jumlah kas yang masuk. Nah, berikut ini merupakan contoh sistem pencatatan perpetual. Perusahaan dagang abadi adalah salah satu contoh dari sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpetual. Berikut ini transaksi PD abadi selama bulan Oktober 2015. Di sini terdapat transaksi-transaksi yang menunjukkan PD abadi melakukan transaksi dari tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober. Kita diminta untuk membuat jurnal dan diminta untuk menyusun laporan penjualannya. Langsung saja ya. Pada tanggal 2 Oktober, transaksinya berbunyi membeli sejumlah barang dagang dari PD Jaya 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih arti syarat 2/10 N/30, di mana angka 2 ini menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan angka 10 sendiri menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur. Dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon.
Sedangkan N/30 di sini merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon, maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Maknanya, di sini tidak melakukan transaksi secara cash, melainkan dengan faktur. Mempengaruhi akun pembelian debit 3 juta, beban angkut pembelian debit 200.000, kemudian akun utang dagang kredit 3.200.000. Kemudian pada tanggal 5 Oktober, membeli barang dagang dari PD Sejahtera 5 juta rupiah dengan syarat 2/15 N/30, di mana 2% diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 15 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Mempengaruhi akun pembelian debit 5 juta dan utang dagang kredit 5 juta. Kemudian pada tanggal 6 Oktober, mengembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000. Mempengaruhi akun utang dagang debit 500.000 dan akun retur pembelian kredit 500.000. Pada tanggal 10 Oktober, menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta, harga pokok 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. Mempengaruhi akun piutang dagang debit 6 juta, beban angkut penjualan debit 200.000 dan akun penjualan kredit 6.200.000. Pada tanggal 11 Oktober, membeli barang dagang dari PD Jaya 5 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 500.000. Mempengaruhi akun pembelian debit 5 juta, beban angkut pembelian debit 500.000 dan utang dagang kredit 5.500.000. Pada tanggal 13 Oktober, pengembalian barang dagang dari PD Ceria sebesar 1 juta. Mempengaruhi akun retur pembelian debit 1 juta dan akun piutang dagang kredit 1 juta. Pada tanggal 14 Oktober, diterima dari PD Ceria pelunasan faktur tanggal 10 Oktober 2015. Kas debit 4.900.000, kemudian akun potongan penjualan debit 100.000, dan akun piutang dagang kredit 5 juta. Pada tanggal 15 Oktober, melakukan pembayaran hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Oktober 2015 lalu. Mempengaruhi akun utang dagang debit 3.200.000, kemudian akun kas kredit 3.136.000, dan akun piutang dagang kredit 64.000. Pada tanggal 20 Oktober, menjual barang dagang pada PD Mentari sebesar 5 juta, harga pokok 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. Mempengaruhi akun piutang dagang debit 5 juta, kemudian akun beban angkut penjualan debit 200.000 dan akun penjualan kredit 5.200.000. Diikuti harga pokok penjualan debit 4 juta dan akun persediaan barang dagang kredit 4 juta. Pada tanggal 28 Oktober, pengembalian barang dagang dari PD Mentari sebesar 1.500.000, harga pokok 900.000. Mempengaruhi akun retur penjualan debit 1.500.000 dan akun piutang dagang kredit 1.500.000. Diikuti persediaan barang dagang debit 900.000 dan akun harga pokok penjualan atau HPP kredit 900.000. Kemudian ini adalah laporan laba kotor dari perusahaan dagang abadi periode Oktober 2015. Penjualan 11 juta. Retur penjualan 2.500.000, potongan penjualan 100.000. HPP 6.900.000, beban angkut pembelian 700.000, potongan pembelian 64.000. Di sini kita diminta untuk mencari laba kotornya dengan cara penjualan bersih dikurangi total HPP. Pertama-tama
Kita menghitung dulu penjualan bersihnya, di mana menghitungnya dari penjualan 11 juta ini dikurangi dari retur penjualan ditambah potongan penjualan. Hasilnya 8.400.000. Kemudian selanjutnya kita harus mencari total harga pokok penjualan atau HPP dengan cara harga pokok penjualan 6.900.000 ini dikurangi beban angkut pembelian ditambah potongan pembelian. Hasilnya 6.136.000. Kemudian kita bisa mendapati laba kotor periode Oktober 2015. 8.400.000 dikurangi 6.136.000, yaitu 2.264.000. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait materi pencatatan inventory menggunakan metode perpetual. Apabila dalam penyampaian materi ini terlalu cepat, teman-teman dapat merewind video ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.